Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Partai final seri ke-6 Chess Champion Tour FTX Crypto Cup kembali mempertemukan Magnus Carlsen versus Wesley So. Ini adalah ketiga kalinya mereka bertemu di partai final, kawan. Setelah di seri pertama dan seri ketiga, kedua seri sebelumnya itu Magnus selalu menjadi runner up. Akankah Magnus kembali menjadi yang kedua? Menjadi yang kedua selalu menyakitkan, kawan. Kita lihat saja nanti malam pada match day kedua. Karena tadi malam di match day pertama mereka bermain imbang. Game pertama Carlsen menang saat pegang hitam, game kedua remis, dan game ketiga Wesley membalas, dan game keempat kembali remis. Dan di perebutan tempat ketiga antara Raja Bob versus Ian Nepo, semua gamenya berakhir miss. Dan pagi ini, kawan, kita akan mengcover game Wesley So versus Carlsen pada game ketiga mereka. Sebelum admin lanjutkan ke permainannya, kawan, admin mohon maaf tentang video kemarin, di mana video kemarin ada tampilan blur di pertengahan video dan sorenya admin upload kembali. Dan kita lanjut ke permainan Wesley So versus Magnus Carlsen. Pada game ketiga ini Wesley So kembali pegang putih. Dia bermain dengan pion E4 lagi. Dibalas Carlsen dengan pion E5 lagi seperti pada game yang pertama, dan mereka melanjutkan variasi yang sama persis dengan game yang pertama. Inilah, kawan, sampai langkah ke-11 ini permainan sama persis dengan permainan pada game pertama mereka. Dan pada game yang pertama, kawan, Wesley So bermain dengan langkah menteri ke C2. Langkah menteri ke C2 ini merupakan langkah yang cukup bagus bagi putih, kawan. Ini memprovokasi langkah gajah pukul kuda, nantinya pion bisa pukul balik dan mengancam posisi kuda hitam di peta pusat, dan putih akan mempunyai lajur G yang terbuka nantinya bagi betengnya. Dan juga akan memberikan opsi bagi rajanya untuk melakukan rokade panjang. Variasi ini masih sangat sering dimainkan oleh putih pada posisi seperti ini. Tapi di game kali ini, kawan, Wesley So tidak bermain dengan langkah menteri ke C2. Dia membuat perbedaan dengan langkah pion H3 menyerang gajah. Gajah mundur ke H5, sekarang Wesley menggeser beteng ke C1. Menempati lajur yang sudah semi terbuka, kawan, untuk memberikan atau persiapan untuk bermain di sayap menteri di langkah-langkah berikutnya. Variasi diagram seperti ini sudah pernah dimainkan sebelumnya. Ada beberapa game di mana hitam membalas dengan langkah kuda lompat ke E7 atau menggeser rajanya ke H8. Tapi di sini, kawan, di langkah berikutnya Carlsen memilih variasi langkah gajah ke A5 memberikan tekanan bagi kuda C3. Dan kita dapati variasi atau diagram baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya. Wesley So melanjutkan langkahnya dengan langkah rokade menghindari pin-pinan dari gajah hitam. Gajah pukul kuda C3 dipukul balik dengan pion. Dan Carlsen melanjutkan langkah kuda ke peta A5 menghindari ancaman dari gajah putih. Wesley So pun merespon langkah kuda hitam ini dengan langkah pion G4 kembali mengancam gajah mundur, sekarang kuda lompat ke E1. Langkah ini, kawan, merupakan langkah yang cukup pasif, tapi persiapan bagi putih di langkah berikutnya untuk mendorong pion di lajur F ini. Dan sebelum admin melanjutkan ke langkah berikutnya, ada momen menarik, kawan, pada posisi seperti ini yang nampak pada live streaming kemarin, di mana kembali Magnus Carlsen hanya memakai celana pendek saat bermain dengan Wesley So. Kemarin juga, kawan, nampak bahwa Carlsen juga hanya memakai kolor saat mengalahkan Temor Raja Bob. Dan kita lanjut ke langkah berikutnya. Pion F6 lanjut Carlsen menantang pion pusat putih, tantangan ditolak. Wesley So membalas dengan pion F3 mengancam kuda. Pada posisi ini, kawan, permainan sudah menjadi kompleks. Terlihat dengan adanya pion putih di peta F3 ini, kuda pun sudah tidak mempunyai peta yang cukup bagus untuk ditempati. Bila kuda memaksa lompat ke peta G5, kawan, putih akan mempunyai tempo mendorong pionnya kembali maju ke depan dan seterusnya akan mengancam gajah berikutnya.
Bila gajah mundur ke peta E8, gajah putih bisa ditarik ke D3 memberikan pressure bagi kuda di peta E4 nanti. Dan tentu posisi putih akan semakin lebih bagus lagi. Pada posisi seperti ini tadi, jika kuda lompat ke peta G3, tentu di langkah-langkah berikutnya kuda ini akan tetap terjepit dan akan tewas kawan. Pada posisi ini, Magnus Carlsen bermain dengan pion C6. Sama-sama memberikan ancaman bagi perwira masing-masing. Wesley So memilih menarik mundur gajahnya ke D3, barulah sekarang kuda lompat ke G5, membuka diagonal peta terang bagi kedua gajahnya beradu. Tantangan diterima Wesley So, gajah pukul gajah dipukul balik oleh pion. Sekarang Wesley So kembali melakukan pertukaran dipukul balik oleh pion dan coba lihat, hitam mempunyai 3 pion yang bertumpuk di lajur G. Tentu struktur pion seperti ini kawan sangat tidak disukai oleh para pemain. Permainan berlanjut, Wesley memainkan menterinya ke D3, tentu mengincar pion G6. Di sini Magnus Carlsen tidak mencoba membackup pionnya ini kawan. Salah satu cara membackupnya adalah memainkan raja ke peta H7. Dan putih mungkin akan membalas melanjutkan langkah kuda G2 dan seterusnya kawan. Di sini Magnus Carlsen memilih melangkahkan kudanya ke peta C4 menempati peta pusat yang mungkin nanti akan bermanuver ke peta E3 jika memungkinkan bagi kuda hitam ini. Langsung saja Wesley memanfaatkan pukul pion G6 dan Wesley pun unggul 1 pion pada posisi langkah 22 ini. Carlsen melanjutkan langkah menteri ke E7. Mungkin bersiap mengadu menterinya kawan di peta F7 nantinya ataupun nanti bermanuver bermain di sayap menteri ke peta A3. Wesley melanjutkan langkah beteng naik ke F2 untuk memberikan backup di baris keduanya dan mungkin nanti akan mempersiapkan menumpuk betengnya di lajur F setelah kuda putih ini pindah mungkin ke peta G2 atau ke peta-peta yang lain. Magnus melanjutkan pion C5, sebuah langkah yang terlambat dari Magnus Carlsen kawan. Harusnya di 3 langkah sebelumnya, hitam sudah bisa memainkan pion C5 ini untuk membongkar struktur pion putih di peta pusat. Putih melanjutkan langkah kuda G2, beteng A digeser ke C8 oleh Carlsen bersiap untuk memberikan tekanan di sayap menteri. Beteng putih ditumpuk di lajur F, selanjutnya pion pukul pion lanjut Carlsen dipukul balik oleh pion dan Carlsen mengangkat betengnya ke C6 mengancam menteri. Menteri mundur kembali ke D3, sekarang beteng bergeser ke A6 memberikan pressure bagi pion di peta A2 ini. Atau juga nanti bisa ditempatkan beteng di sini kawan di peta A3 untuk memberikan tekanan di baris ketiga pertahanan putih. Mungkin maksud Magnus Carlsen seperti ini memainkan betengnya ke peta A3 ini. Langkah beteng ke peta A6 ini kawan merupakan langkah yang kurang akurat dari Magnus Carlsen. Stockfish pada posisi seperti ini tadi menyarankan hitam memainkan menterinya ke A3 untuk beradu dengan menteri putih ini untuk mengurangi tekanan serangan dari putih. Tapi Carlsen langsung memainkan betengnya ke peta A6 yang bermaksud mungkin nanti akan menempatkan kembali ke peta A3. Dijawab Wesley So dengan pion F4 menantang pion hitam untuk membuka lajur F ini nantinya bagi betengnya. Dijawab Carlsen kembali dengan beteng A3 menyerang menteri, menteri ke G6 dan Carlsen pukul pion H3. Selanjutnya pion F5 lanjut Wesley So. Dan terlihat kawan posisi menteri putih ini sudah sangat terjepit. Tapi di sini ada trik dari putih kawan dengan memposisikan menterinya dalam kondisi terjepit ini. Apabila hitam menggeser betengnya kembali turun ke H6 kawan menjepit posisi menteri putih ini, putih tinggal mendorong pion F6. Dan apabila hitam memutuskan untuk bertukar menteri akan terjadi bencana bagi hitam dan game over bagi hitam dengan variasi seperti ini. Apabila tantangan pengorbanan ditolak, menteri hitam bergeser mungkin ke C7, putih bisa melanjutkan pukul pion G5 ini atau mendorong pionnya maju ke peta F7 skak
Setelah raja bergeser ke peta H8, barulah menteri bisa pukul pion G5 ini. Pada posisi seperti ini tadi kawan, saat pion ini sudah didorong maju ke F5, tidak banyak pilihan terbaik bagi hitam pada posisi ini. Langkah-langkahnya masih tetap akan menguntungkan putih. Di sini Stockfish menyarankan hitam mengorbankan kudanya. Ini adalah langkah yang disarankan Stockfish. Karena di langkah berikutnya tentu pada posisi ini tadi pion akan tetap didorong maju ke depan untuk memberikan pressure lebih bagi hitam di langkah berikutnya. Tapi pada posisi ini kawan, Magnus Carlsen membuat langkah blunder, yaitu menggeser rajanya ke peta H8 dan tentu pion tetap didorong maju ke F6 mengancam menteri dan akan memberikan ancaman skak berikutnya dengan langkah pion pukul pion lanjut putih nantinya. Di sini tak ada langkah terbaik bagi hitam kawan, dipastikan putih sudah menang pada posisi ini. Di sini Magnus Carlsen bermain dengan langkah pion pukul pion, dipukul balik oleh pion mengancam menteri, dan menteri bergeser ke H7 oleh Carlsen, memberikan ancaman skakmat di peta H1, tentu kalah cepat dengan Wesley dengan langkah menteri ke G7 skak. Di sini Magnus Carlsen menyerah. Tentu kawan, apabila permainan dilanjutkan dengan langkah menteri pukul menteri, dipukul balik oleh pion, dipukul balik oleh raja, dan hitam akan kehilangan beteng F8-nya. Dan dapat dipastikan tentu hitam akan tetap kalah dengan variasi ini. Itulah kawan permainan antara Wesley So versus Magnus Carlsen di game ketiganya. Sekali lagi, dari 4 permainan yang mereka mainkan tadi malam, game pertama dimenangkan Magnus Carlsen saat pegang hitam, game kedua remis, dan game ketiga ini dimenangkan oleh Wesley So dengan permainan yang sama yaitu Giocho Piano. Sedangkan di game keempat juga kembali remis. Penentuan kemenangan atau juara di seri ke-6 ini akan ditentukan di matchday kedua nanti malam kawan-kawan. Bagi kawan yang ingin menonton live streamingnya, di kolom deskripsi ada link, silakan ikuti saja link yang ada di kolom deskripsi. Dan itulah kawan video di aku ini, semoga bisa menghibur kawan-kawan di hari Senin ini. Selamat beraktivitas, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.